semuanya, kembali lagi bersama aku Bella dari Kasep 23 di Kasep Podcast. Nah, episode kali ini tuh episode yang spesial banget karena mungkin biasanya teman-teman Sobat Cuan itu dengerin Kasep Podcast tuh cuma suaranya doang dari Spotify. Sekarang Sobat Cuan udah bisa lihat visualnya juga dari YouTube nih. Nah, jadi jarang-jarang yang kita podcast di studio bagus kayak gini, terang, ada mikrofon dan lain-lain. Jadi buat teman-teman semua yang lagi dengerin Kasep Podcast Spotify, jangan lupa buat mampir juga ke YouTube kita di kelompok studi ekonomi dan pasar modal ITB. Nah, tapi selain setting yang spesial nih, hari ini kita juga kedatangan dua narasumber yang gak kalah spesial. Yang pertama, kita kedatangan Kak Weka Rizky dari jurusan Teknik Sipil Kasep 20 dan Kak Ariel dari jurusan Fisikat Kasep 20 juga. Halo Kak, apa kabar? Halo, baik. Baik ya, Kak Ariel? Baik. Nah, gimana nih Kak rasanya kembali lagi melihat si Jasep ini? Kangen gak Kak? Ya, ini ya udah berarti berapa? Hampir 2 tahunan mungkin ya. Hampir 2 tahun ya Kak. Oke, nah tadi kan Kak Ariel sama Kak Weka ini kan dari Kasep 20 nih. Berarti Kak Ariel sama Kak Weka ini udah sepuhnya Kasep lah, ditanya udah menamatkan Kasep. Nah, jadi hari ini kita mau bahas tuntas soal Kasep dan mungkin menggali lebih dalam kayak gimana sih ilmu atau pelajaran yang di Kasep tuh berhubungan sama jurusan-jurusan dari kakak ini dan mungkin apa aplikasinya di kehidupan kakak gitu. Nah, oke, tapi sebelum mulai ini aku mau tanya-tanya dulu nih Kak soal mungkin pengalaman kakak sama jadi masa Kasep ya. Kakak kan berarti Kasep 20 ya? Berarti mungkin join Kasep sekitar 4 tahun yang lalu ya Kak? Ya, Kurang lebih 4 tahun yang lalu, mungkin aktifnya sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, itu boleh ceritain gak sih Kak awal mulanya tuh gimana? Kayak kira-kira apa sih yang membuat kakak tuh tertarik gitu masuk Kasep? Apakah awalnya coba-coba doang atau mungkin dari sebelum masuk ITB tuh udah mau harus masuk Kasep gitu? Dan apakah mungkin ada momen dimana kakak ngerasa wah gue harus masuk Kasep sih? Gimana Kak, boleh ceritain dong? Ya, kalau dari aku sih awalnya coba-coba ya, tapi keterusan ternyata. Jadi kan kami berdua masuk kuliah itu waktu zaman-zaman COVID 2020, di mana kami kuliah juga masih masih online gitu kan, Zoom, masih ya nggak punya teman lah intinya, kita semuanya interaksi lewat Zoom, online dan segala macam, cuman chat doang. Nah terus dan masa itu adalah masa-masa di mana gabut di rumah. Dari gabut di rumah itu terus nge-scroll IG sejak waktu zaman itu yang IG kan ya, IG terus banyak yang bahas kayak investasi saham gitu kan. Kayak contohnya adalah akun-akun yang bahas itu dan cukup kayaknya menarik nih untuk dipelajari terkait ekonomi dan pasar modal itu, karena awalnya kan dari SMA tuh nggak ada basic sama sekali di bidang ekonomi kan. Nah jadi kayak menarik, terus coba di ITB ternyata ada tuh namanya unit ekonomi dan pasar modal, cobalah akhirnya daftar ke situ dan ya keterusannya sampai sekarang masih belum jadi alumni, bentar lagi alumni. Oke, berarti awal coba-coba tapi lama-lama jadi nyaman ya Kak? Ya, betul. Oke, nah kalau Kak Ariel gimana nih Kak? Nah kalau aku sebenarnya nggak beda jauh ya. Untuk beberapa aspek memang ada bagian perihal tertarik investasi dan juga ya FOMO pada zaman awal COVID itu. Tapi kalau di aku pribadi yang paling gongnya mungkin istilahnya tuh mungkin di sini udah pada tahu juga Richard Kasep 20. Nah, dia tuh jadi ceritanya dulu satu GO, satu kelas bareng dan kebetulan tiba-tiba out of the blue sama-sama masuk FMIPA juga. Nah, kemudian dialah yang introduce lah. Di sini ada Kasep bla 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 gini. Awalnya iseng aja cobain masuk, ternyata kaderisasinya gampang. Gitu. Gampang ya, berarti nggak keras kan Kak? Nggak diapain ya? Ternyata iya. Tapi di luar itu materinya juga ternyata investasi gampang gitu. Oke, nah tadi mungkin Kak Ariel juga udah mention sama Ko Richard nih. BTW Ko Richard itu juga salah satu narasumber podcast kita. Jadi buat kalian yang penasaran juga boleh dicek episode sebelumnya ya. Dan mungkin tadi kan kakak bilang awalnya coba-coba, mungkin karena banyak yang udah mulai tertarik sama investasi ya Kak zaman sekarang. Dan mungkin aku yakin pasti teman-teman Kasep juga pada relate, pasti pada masuk juga awalnya mau coba-coba, belajar sedikit-sedikit, tapi ternyata cocok dan nyaman jadi lanjut terus ya Kak. Oke, nah terus kan kakak udah bertahun-tahun nih Kak jadi masa Kasep. Nah mungkin kalau kakak inget-inget pas kakak jadi masa Kasep dulu, kira-kira ada nggak sih Kak yang kakak kangenin dari Kasep yang mungkin tuh nggak ada di himpunan atau unit lain gitu? Kangenin ya? Wah, kalau dari Kasep sebenarnya memorinya cukup banyak ya, dan kalau harus di list satu-satu mungkin atau di secara keseluruhan mungkin ya, yang paling memorable dari Kasep itu
profesionalitasnya sih. Profesionalitas yang menurutku di beberapa orang itu sebuah hal yang langka ya soal kerja. Dan kalau dari pengalamanku pribadi sih, bandingin antara Kasep sama Himavi gitu, lebih banyak baperan di Himavinya. Meskipun di Kasep ada juga yang baperan gitu, anggota dan segala macamnya, kerjaan apa segala macam malah take it personal gitu. Cuman satu hal yang mungkin bisa di highlight dari Kasep ya, si baperan ini nggak terlalu sesignifikan itu kalau dibandingkan sama Himavi. Mungkin itu sih. Oke, berarti mungkin kayak lebih kayak gimana sih kita bersosial itu kayak santai gitu ya Kak, terus mungkin saling connect antar anggota gitu ya Kak. Ya. Oke, kalau KWK gimana nih Kak? Kalau aku yang dikangenin ya kegiatan-kegiatannya. Kebetulan aku kan dulu di internal ya, jadi kayak dari awal emang aku orangnya main-main banget lah intinya. Jadi orang pada belajar aku main gitu kan, ngajakin orang ngobrol, terus ya itulah. Terus pertama kalinya itu adalah ketika ada namanya apa sih waktu itu yang nginep di villa di Lembang itu pertama kali? Makrab. Makrab pertama. Itu yang diadain sama angkatan 21 ya. 21 itu habis lantik, terus kami ngadain makrab di situ. Kami ikut doang, bukan sebagai panitia. Karena kebetulan emang udah masanya mereka yang ngurusin ya kan. Terus ya itu kayak pertama kalinya juga aku ketemu sama teman-temanku yang apa namanya? Ya sejauh ini kan online. Terus itu pertama kalinya ketemu, itu masih cukup ketat terkait protokol kesehatan. Jadi waktu datang juga masih di tes ini apa namanya? Apa itu yang di sodokin itu betul. Sodokin itu lah intinya. Nah, terus di situ ya ketemu orang-orang baru, angkatan atas, angkatan bawah, cerita-cerita, dan ada banyak kejadian-kejadian unik lah intinya di situ. Oke. Oh, berarti pas tahun pertama Kakak itu Kakak full online ya, Kak? Betul. Jadi angkatan Kakak bahkan gak ada makrab ya, Kak? Gak ada. Oke, nah berarti tadi Kakak walaupun gak ada makrab, walaupun ikut makrab angkatan selanjutnya tuh tapi tetap bonding ya, Kak? Tetap bisa bonding, bahkan nyatu juga sama angkatan bawahnya juga ya, Kak? Oke, keren banget. Nah, terus kan tadi kalau nggak salah KWK mention kalau KWK itu dari internal lah. BTW for the context, KWK itu salah satu direktur internal di Kasep, guys. Dan Kak Ariel juga sempat menjadi project supervisor. Nah, mungkin boleh dong Kak cerita sedikit waktu itu tuh Kakak kerjanya tuh kayak ngapain aja, dan mungkin apa yang dipelajari selama Kakak menjabat di posisi tersebut gitu, Kak. Aku dulu paling ya. Boleh. Nah, kalau di internal tuh, jadi latar belakangnya masuk internal adalah internal kan tujuannya mempererat hubungan antar anggota Kasep intinya kan gitu kan. Jadi kayak ya kegiatan yang main-main, makan bareng dan lain-lain. Kalau ini kan sekarang masih juga ya kayak makan bareng tuh selalu dibayarin. Jarang, hampir nggak pernah lah kita kayak urunan lagi patungan. Maksud Jawa patungan buat bayar makan, kayak ya nanti ada HTM-nya sekian. Oh, nggak ada. Makan kemana-mana ya udah gratis gitu kan, dinikmatin aja. Nah, tugasku waktu itu adalah ngajakin main aja sebenarnya. Jadi misalnya aku lagi pengen badminton, terus kirim ke grup internal, badminton asik kayaknya gitu, terus suruh mereka yang nge-arrange acaranya, suruh mereka ngajakin teman-temannya juga, terus ya udah dia dilaksanakan. Terus kayak ngadain acara syukuran wisuda atau acara-acara HUT Kasep gitu kan, itu juga ya kita arrange tempatnya, arrange acaranya. Dulu sempat kita potong kue ulang tahun Kasep yang di itulah ada kafe di sana lah. Terus ya lumayan asik lah. Oke, nah berarti internal itu yang mungkin nge-koordinasi acara-acara ya, Kak? Ya, acara happy-happynya. Iya benar. Nah, jadi kalau di Kasep tuh kita jadi nggak cuma belajar doang nih teman-teman. Jadi kita banyak banget acara-acara yang emang kayak mungkin buat menyalurkan hobi-hobi masa Kasep juga ya, Kak. Kayak tadi ada badminton. Terus sekarang juga sering biliar bareng, Kak. Nah, betul. Jadi pokoknya segala mungkin hobi-hobi atau kayak kesenangan dari masa-masa Kasep tuh bisa disalurkan di Kasep juga gitu. Nah, kalau dari Kak Adel sendiri gimana nih, Kak, jadi project supervisor? Nah, kebetulan sebenarnya kalau boleh jujur jadi project supervisor gabut. Gimana tuh? Jadi waktu zaman aku itu sebelumnya di angkatan 19 nggak ada project supervisornya, dihilangkan lah jabatan itu. Nah, di kabinetnya Richard, kabinetnya Richard dibuka lagi nih si project supervisor itu. Nah, terus kebetulan ya acara yang ada dalam skop dari project supervisor itu ada investment festival yang baru banget ya kemarin dilaksanakan. Terus ada PAB, penerimaan anggota baru. Terus juga ada pemilihan presiden baru gitu. Jadi bisa dibilang acaranya kalau dibagi jadi dua aspek, mungkin ada yang ke internal, ada yang ke eksternal. Yang ke eksternalnya invest, dan yang di internalnya itu si PAB sama pemilihan presiden itu sih. Presiden Indo.
Iya, enggak. Beda ya. Presiden Kasep. Gitu KPU soalnya kalau ini. Iya gitu, jadi ya bisa dibilang ada acara yang cukup having fun meskipun dia sebenarnya ya namanya invest, konfliknya lebih gede sebenarnya ya. Sama ada acara yang bisa dibilang jadi menanam benih lah untuk kelanjutan dari Kasep ini. Jadi lebih banyak seriusnya kalau dibandingin WK, banyak mainnya banyak ya kalau mainnya internalnya. gitu. Kalau project supervisor lebih banyak kayak salah dikit, miss dikit, udah ke depannya kayak gitu. Dan ya salah satu hal yang mungkin bisa aku share ya, waktu pas invest tahunku itu yang megangnya namanya Felicia Priscilla Kasep 20 dan wah itu dia kudos banget, keren banget dan emang bisa manage acara itu sampai dari awal sampai beres itu semuanya full. Dia cover dan sukses lah bisa menurutku itu sukses ya. Cuman memang ada beberapa hal karena masih masa transisi dari COVID ke offline, jadinya ada ya banyak lah evaluasi yang ketika aku lihat balik jadi banyak refleksi soal invest itu gitu sih. Oke, nah jadi mungkin karena kakak kan tadi bilangnya masa transisi ya dari COVID ke mungkin udah mulai offline. Nah mungkin banyak evaluasi terjadi, tapi kakak masih bisa manage hal itu gitu ya. Nah terus kan kalau nggak salah project supervisor itu kan satu orang doang nggak? Beda sama internal kan mungkin ada staffnya, ada kayak vice directornya. Nah sedangkan kakak tuh sendiri. Kira-kira kakak pernah ada kayak ngerasa challenge atau hambatan gitu nggak sih kak sama jadi project supervisor yang seorang diri gitu kak? Challenge namanya ngerjain hal yang sendiri tuh cukup ini ya, sebenarnya cukup merasa terisolasi. Tapi sebenarnya nggak terisolasi itu karena komunikasinya ya sama sekjen dan juga presidennya. Zaman itu Richard sama Selin. Nah jadi kalau dibilang apakah karena sendiri jadi challenge-nya lebih besar ya, kalau dibandingkan dengan yang punya staff cukup banyak memang agak berasa. Dan tapi bagusnya nggak terlalu banyak harus koordinasi ke bawah gitu. Jadi bisa jadi deadliner yang baik. Bisa suka-suka sendiri ya kak? Bisa suka-suka sendiri gitu. Oke. Oh jadi meskipun sendiri tapi tetap mungkin berkoordinasi sama divisi lain, sama ketuanya juga, karena mungkin di Kasep semuanya itu kayak saling kerja sama, kayak walaupun mungkin divisi kakak sendiri gitu tapi tetap bisa minta tolong yang lain gitu ya kak? Ya cuman ya perlu ditambahin ya, waktu angkatanku semua yang megang 3 proyek itu dari invest, PAB sama pemilihan ketua yang baru itu semuanya bisa jalan sendiri sih. Hebatnya tuh salah satu hal yang hebatnya dari anak Kasep ya mungkin karena kita sama-sama melalui proses seleksi yang bersama, juga sering spend time bareng bersama. Jadi ada inilah apa namanya, bisa telepati lah, ngerti maksudnya kalau ada suatu masalah tuh nggak harus terlalu banyak nerjemahinnya, transfer knowledge bla 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 gitunya gitu sih. Oke, nah jadi keren banget sih. Mungkin lebih ke ini kali ya kak. Jadi maksudnya anak-anak Kasep tuh udah punya rasa sense of community sama sense of belongingnya tuh tinggi banget gitu. Jadi meskipun waktu itu peralihan dari mungkin online ke offline, mereka tuh tetap bisa menjalankan proyeknya tuh kayak dengan maksimal ya kak. Oke, nah mungkin kalau tadi kan Kak Ariel kan sendiri nih, kalau dari KWK nih yang menjadi director internal, mungkin banyak staff-staffnya, mungkin juga waktu itu lagi peralihan juga kan dari online ke offline. Kira-kira ada challenge tersendiri nggak sih Kak selama jadi director internal itu? Challenge-nya ya karena itu tadi, karena peralihan terutama, karena uncertainty dan kita harus mengatur orang lagi kan, banyak orang. Jadi kayak katakanlah tadi mau badminton tuh, kita udah nge-arrange semuanya lapangan tanggal sekian, terus tiba-tiba ada berita kasus COVID-nya naik, udah cancel. Kita harus ngebikin backup plan, kayak misalnya acaranya jadi online kah, kita main games apa gitu. Terus untungnya adalah tadi yang dibilang Ariel tadi, kita udah punya semacam telepati gitu lah intinya. Kalau kalian pernah notice dia sama Richard komunikasi tuh kayak nggak pernah ada yang nyambung yang lain tuh, beneran nggak bisa dipahami lah. Orang Richard tuh kalau ngetik tipe parah, tapi dia bisa nanggepin. Tapi ngerti ya? Dia bisa nanggepin. Keren sih, Aku aja nggak bisa. keren. Jadi emang ada koneksi seperti itu lah di dalam internal Kasep tuh. Jadi kayak nggak perlu ngomong tuh udah ngerti intinya gitu. Ya, itu mungkin kelebihannya di situ. Sebenarnya mungkin kita bertiga disleksia ya kalau bisa jadi. Gitu ya. Mungkin agak anomali aja gitu. Agak anomali ya. Tapi mungkin keren juga sih Kak. Karena kan Kakak mungkin sama teman-teman Kasep lain kan beda jurusan. Tapi ternyata bisa sampai sedekat itu gitu. Bahkan sampai ngerti satu sama lain walaupun chatnya kadang tipe nggak jelas, tapi tetap bisa nyambung lah ya Kak intinya. Oke, keren banget sih. Nah,
Terus berarti kan tadi kan kakak cerita banyak banget tuh kayak kegiatannya, kayak mungkin ada main-main, terus ada serius-seriusnya juga. Nah mungkin selama kakak tahun pertama kakak atau mungkin pas kakak menjabat jadi BOD, kira-kira ada nggak sih kak satu kejadian lucu yang memorable banget gitu sama kakak tuh jadi anggota Kasep? Boleh sharing ke kita dong kak? Wah, aku nggak tahu ini boleh diomongin apa enggak, soalnya agak aneh gitu. Gak apa-apa, coba dulu aja kak. Gak boleh. Pakai inisial aja, pakai inisial. Kalau menurut orang. Aduh, ketahuan. Ya inisialnya jangan disamain. Ya udah. Panggil Mawar apa enggak ya? Kita panggil Mawar dan kalau yang ini nggak apa-apa, yang cowoknya. Yang cowoknya nggak apa-apa, yang ceweknya aja kita panggil Mawar. Nah, jadi kan kita angkatan kami kan ini ya online, lantiknya online juga bahkan. Nah, itu kami tuh belum ketika awal seleksi nyampe lantik itu kami sebenarnya nggak punya teman deket lah di situ. Tapi setelah lantik, benar-benar habis lantik itu kayak H+1 jam itu baru kita punya teman dekat yang kayak bergerombol lah di situ kan kita. Itu setelah lantik itu kejadian lucu, kejadian uniknya itu adalah ada satu orang dia bisa ngedit pakai spreadsheet. Ngedit pakai spreadsheet. Ngedit gambar pakai spreadsheet. Wow. Jadi gimana kita tuh? punya spreadsheet ini kan, daftar anggota Kasep 20. Makanya Kenapa ini kayaknya buat kita ini internal jokes banget ya? nggak gini, jadi kita punya spreadsheet kayak kan dulu ini ya. Intinya gitu, kita punya spreadsheet, ada fotonya, ada tanggal lahir namanya gitu kan. Nah, terus ada temanku ini, kita sambil masih di Zoom-nya itu, dia share screen. Ini kayaknya kita editin aja nih foto orang ini. Coba ini ya, kita contoh ya. Kan kita ada yang denger di Spotify sama yang di YouTube kan. Iya. Oke, Bella coba ke kamera itu, anggap dia kayak lagi selfie gitu misalnya. Aku masih lagi selfie. Ya, lagi selfie kameranya situ. Selfie coba. biasa aja. Nah, Oke. posenya gimana gitu. Gini. Atau enggak apa kayak dari agak miring dikit Iya, angle kayak gimana? gini, Kayak gitu gini. kan. Iya, Nah, kenapa? coba tadi yang miring ini. Kenapa sih takut jadinya? Enggak. Kayak gimana gini? Nah gitu ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang di Spotify, Bella tuh kepalanya miring dikit ke samping. Oh. Angle apa? Kamu angle kiri, angle Iya, kanan? gini lah gini. Ah, gitu. Angle kiri berarti Kiri, ya? kiri. Nah, angle kiri kayak gitu kan. Nah, sekarang bayangkan kalau misalnya nih buat teman-teman yang di YouTube, cowok laki fotonya kayak begini biasanya kan. Tegak kan biasanya Tegak. tuh. Ada depan. Kita tahu nih gimana nih. Oke. Jadi dengan menggunakan spreadsheet itu, kita punya graphic designer. Wah. Nah, ini dia bilang mau masukin CV nih, karena dia bisa ngedit di spreadsheet. Jadi dia bisa ngehapus background fotonya itu, terus ditempelin. Iya, Oh, jadi posisinya gitu, oke. menyender gitu. Oh, I see. Nah, tapi jadi cowok yang di edit ini tuh juga anak Kasep, Kak? Iya, iyalah. Dia Oh. ikut di Zoom-nya itu. Oh, nah tapi jadi mereka jadinya gimana? Nggak ada gimana-gimana? Enggak ada gimana. Nggak ada gimana-gimana ya? Gimana. Sekarang dia udah bucin lah sama Oh, udah ada bucinannya. lagi. Iya. Oke. Menarik banget sih. Walaupun mungkin tadi katanya bilang tadi kakak mungkin pas lantik belum kenal ya, belum deket, tapi udah bisa ngedit foto sampai sender-senderan gitu, kayak keren banget sih, keren banget. Justru itu poinnya kita jadi dekat. Oh, gitu ya? Karena ada satu orang aneh itu, jadi kita bisa dekat. Oke, jadi siapapun Mawar, siapa namanya yang tadi yang edit, siapapun itu yang edit, terima kasih ya udah mempersatukan Kasep 20 ya dengan si editan itu. Keren banget, kamu sangat berjasa sih. Oke, nah tadi kita udah bercanda-bercanda nih, sekarang kita masuk ke yang agak serius dikit deh, Kak. Oke, nah tadi kan KWK jurusan teknik sipil, Kak Ariel juga jurusan fisika ya. Nah sebenarnya kan kalau dari dua jurusan itu kan kayak kita pikir-pikir kan kayak beda banget kan, kayak gak ada hubungan sama sekali dengan mungkin ekonomi sama pasar modal gitu. Kayak mungkin kalau kita pikir sekilas tuh gak ada korelasi sama sekali lah, sekali lagi gitu. Nah tapi sebenarnya tuh ada nggak sih Kak kayak ilmu yang diajarin di Kasep mungkin yang ternyata tuh kepake banget di jurusan kakak, atau mungkin ada nggak momen dimana kakak tuh misalkan lagi ujian, lagi kelas, lagi nugas, atau dimanapun itu terus kakak mikir kayak wah ini mah udah gue pelajarin di Kasep gitu. Boleh diceritain nggak Kak? Duluan lah. Aduh, Kan namanya A. Nggak di absen. sesuai abjad nih jadinya. Oke, kalau dari Kasep ya, mungkin yang sangat kepake banget di aku adalah soal analisis teknikalnya gitu. Jadi mungkin ini lebih materi banget ya, lebih daging banget. Bener apa yang tadi dibilang, kalau di jurusan fisika ya orang-orang sekilas mikir nggak ada ekonominya atau apa. Nah tapi kebetulan waktu pas skripsi aku ngambil judul yang topiknya tentang ekonomifisika. Itu yang menghubungkan ekonomi sama fisika. Kalau teman-teman mungkin baru dengar namanya restricted Boltzmann machine, itu yang merumuskan si model itu baru kemarin dapat Nobel. Jadi ya bisa flexing dikit soal skripsinya ada Nobelnya dikit. Nah
Jadi singkat ceritanya di skripsi yang aku pakai itu dia pakai soal technical analysis di stok saham yang nanti diolah pakai machine learning gitu. Nah jadinya dalam milih indikator analisis teknikal itu sih di KASEP itu dari materinya sangat ngebantu ya. Tapi kalau di luar materi itu mungkin soal ini resilient sebagai waktu pas masa-masa PTD, baru ingat namanya PTD dari tadi PAB lupa. PTD. Nah waktu pas selama PTD itu memang tugas padat, TPB padat, dan semuanya emang ya itulah deadline-nya balapan. Nah itu sih untuk resilient yang dalam jurusan, dalam kuliah, dalam semuanya itu kepake banget sih. Gitu ya, oke. Nah mungkin tadi kalau tadi kan kakak mungkin skripsinya ya kak ternyata yang nyambung sama ekonomi. Itu tuh kakak emang dirinya pengen pilih jurus skripsi itu karena masuk KASEP dan tertarik sama ekonomi kak atau kayak gimana kak? Oh enggak, kalau prinsipku pribadi dalam ngerjain suatu hal tuh sebenarnya ada 3 hal yang selalu aku prioritasin. 1 easy, 2 enjoy, 3 fruitful. Oke. Nah, gitu. Menurutku si skripsi yang aku pilih itu judulnya itu easy. Nah, easy karena emang secara matematika sebenarnya dia nggak kompleks banget. Terus aku enjoy ngerjainnya karena menghubungkan dari ekonomi, fenomena fisika melalui pakai machine learningnya gitu. Itu suatu hal yang menurutku aku senang ngerjainnya meskipun ada kendala ya gitu ya. Semua skripsi pasti ada kendalanya. Dan yang terakhir ya fruitful gitu, menghasilkan baik dari aku puas sama seminar proposal dan juga tesis defense-nya, baik juga sama materi atau skill yang aku peroleh sekarang ya. Aku bisa bilang masa pembelajaran selama 1 tahun soal skripsi ini enjoyable gitu. Oke, nah mungkin tadi Kak Arnold jadi semakin enjoy kan gara-gara udah ngerti dasarnya lah ya Kak dari KASEP. Nah mungkin kalau teman-teman Kak Arnold yang gak join KASEP mungkin kesusahan gak sih Kak kalau bikin skripsi kayak gitu? Waduh, jadi banding-bandingin ya. Misalnya aja. Iya sih, menurutku nggak di luar mereka kesusahan pun beberapa temanku yang seminar dan aku simak gitu materinya agak shallow ya, agak dangkal gitu, dan mereka nggak bisa punya opportunity untuk belajar hal-hal tersebut di KASEP gitu. Meskipun PTD cuman belajar ini ya fundamental sama analisis teknikal yang sebenarnya sederhana gitu. Tapi kalau misalnya mau belajar terus sampai PTL ya menurutku itu ada ilmu-ilmu yang lebih ngebangun intuisi. Nah, intuisi dalam analisis sahamnya gitu sih. Oke, berarti mungkin sekalian ngelatih cara berpikir kita juga kali ya Kak di KASEP. Oke, nah kalau Kak Weka sendiri gimana nih Kak? Kira-kira ada nggak momen yang kayak mungkin ilmu atau pelajaran dipakai di KASEP tuh ternyata berguna buat jurusan kakak gitu? Jadi kan aku jurusan teknik sipil ya. Itu sebetulnya kayak mungkin dibayang orang-orang ya itu kita ngaduk semen, masang bata gitu-gitu kan. Ya, nggak salah. Cuman bukan itu doang. Kita di sipil itu ada beberapa tahap lah dalam perencanaan, kan kita lebih di desainernya kan. Itu ada 2 tahap lah kurang yang garis besarnya banget ya. Itu ada planning dan desain. Nah, dalam 2 tahap ini kurang lebih ya bukan teorinya banget sih. Maksudnya bukan kayak technical analysis yang kepake gitu, enggak. Cuman cara konsep berpikirnya itu yang bakal kepake. Nah, misalnya yang di bagian planning. Di kondisi planning ini kita sebagai teknik sipil nggak cuma merancang juga, tapi juga harus memperhitungkan gimana sih feedbacknya dari proyek itu, apakah itu bakal profit atau enggak gitu kan. Nah, itu pakai analisis ya cukup sederhana kayak misalnya compound gitu kan, bunga gitu-gitu. Untuk tahap planning sesimpel itu, apakah dia bakal profit atau enggak. Kemudian tahap desain. Nah, ini cukup menarik nih. Ini ada pasti udah familiar dengan istilahnya risk management kan. Nah, risk management di mana setiap orang itu punya pertimbangan untuk risikonya masing-masing. Nah, di tahap desain ini juga ada itu, dimana apalagi aku kan ngambilnya di bidang ini ya, geoteknik itu terkait mekanika tanahnya. Misalnya mau desain fondasi gedung, mau bikin misalnya ada tanah longsor, itu juga kita yang ngecek lah atau kenapa gitu kan. Nah, di situ sangat banyak uncertainty-nya, mulai dari jenis tanahnya, kita yakin nggak kekuatan tanahnya gimana gitu kan. Kemudian juga faktor lain, misalnya cuaca, kemudian metode konstruksinya, itu banyak uncertainty di situ. Nah, jadi
risk management di sini kepake. Misalnya kita cukup yakin nih dengan parameter tanah, berarti kita bisa mulai agak inilah di bagian uncertainty lainnya gitu, dan sebaliknya gitu. Jadi kan dimana kita harus membuat desain yang aman, tidak membahayakan, dan balik lagi kalau tadi harus murah dan profit kan. Nah di situ timbal baliknya. Oke, mungkin sebenarnya kalau aku bisa sum up itu sebenarnya semua jurusan tuh pasti ada bagian ekonominya nggak sih Kak? Karena kan mungkin balik lagi kita kan kalau misalkan di karir, jenjang karir itu kan pasti bakal lebih ke ekonomi, tentang profit dan lain sebagainya Kak. Jadi mungkin buat temen-temen nih yang kayak dari jurusan yang mungkin nggak ada hubungannya sama ekonomi itu kayak nggak perlu takut ya Kak sebenarnya kalau masuk KASEP, karena sebenarnya ilmu atau hal-hal di pelajaran di KASEP itu bakal berguna bagi kalian. Mungkin kalau nggak di jurusan mungkin nanti pas kalian berjenjang di karir ya Kak. Oke, nah mungkin tadi kan Kakak juga udah bilang nih, udah mention nih KASEP itu kan sebenarnya kan mengedepankan pendidikan ya Kak. Jadi kan kita banyak banget nih sebenarnya belajar di KASEP. Kayak mungkin tadi udah pada dengar juga tentang PTD, yaitu pendidikan tingkat dasar, di mana mungkin kita di situ belajar basicnya dulu ya Kak, basic dari ekonomi serta pasar modal. Terus nanti kalau misalkan udah masuk juga kita bakal ada PTL, yaitu pendidikan tingkat lanjut, yang dimana itu mungkin program buat yang belajar lebih advance lah ya Kak. Mungkin itu jadi masa-masa KASEP yang udah punya pengalaman, yang mungkin portofolio investasinya bagus, itu tuh bakal ngajarin teman-teman KASEP yang lain mungkin kayak gimana sih caranya investasi yang benar, baik dan benar itu seperti apa. Nah mungkin jadi dari semua data dan segala banyak materi di KASEP itu, kira-kira apa sih Kak materi yang menurut Kakak tuh paling penting banget gitu, yang kayak ternyata tuh berguna banget? Kalau mungkin tadi kalau dari PTD kan pertama kita belajar tentang manajemen keuangan, terus mungkin kayak pengenalan investasi, atau mungkin ada materi apa gitu Kak yang paling dapet banget gitu? Mungkin Kak WK dulu. Ya, mungkin yang paling dapat banget dan paling visible diterapkan. Tadi kan mungkin teman-teman ada yang pengen masuk KASEP cuman jurusannya bukan ekonomi dan lain-lain kan. Itu yang menurutku paling berguna adalah personal finance, di mana kita ya mulai mengatur bagaimana cara mengelola keuangan pribadi. Karena kan kalaupun kita nanti kerjanya nggak di finance atau ekonomis, itu kan tetap itu bakal kepake, di mana kita perlu memanage uang kita pribadi atau mungkin nanti uang keluarga gitu kan. Ya, itu yang bakal sangat-sangat kepake. Jadi menurutku itu ya sangat harus dipelajari lah, baik KASEP maupun enggak, dan ya gitu. Oke, mungkin kalau dari KWK berarti personal finance ya, karena mungkin itu sebenarnya basic skill yang semua orang harus punya nggak sih Kak? Yes, betul. Oke, kalau dari Karel apa nih? Kalau dariku pribadi mungkin lebih ke ini ya, kerangka berpikir soal sistem ekonomi itu sendiri. Karena ambil contoh di tahun-tahun di ini lah, beberapa bulan ke belakang itu di inflasi inti kita masih naik kan. Jadi dalam ekonomi bisa dibagi lah mana yang kasus makro, kasus mikro gitu. Nah hal ini tuh menurutku sebuah hal yang harus diawasin gitu. Karena dari deflasi kemarin itu jadi sebuah istilahnya ya leading atau lagging indikator gitu. Leading indikator buat layoffs dari beberapa perusahaan, dan kemungkinan bagi aku yang fresh grad nih lagi nyari kerja ya mungkin beberapa perusahaan bakal kontrak gitu, karena ya ekonominya lagi kontraksi juga, jadinya untuk hiring mungkin akan dikurangin. Mungkin untuk tahun ini beberapa posisi kursinya juga akan dipotong untuk ngepotong cost dan lain segala macamnya. Dan kebijakan pemerintah sejauh ini ya belum ada yang akan mengatasi hal tersebut gitu. Jadi aware akan ekonomi itu yang bagi aku pribadi ngaruh, baik di studi ya sesuai dengan skripsi yang aku pilih, maupun di keputusan hidup yang semuanya pasti ada kaitannya sih sama ekonomi sih gitu. Oke, nah mungkin berarti kalau tadi dari KWK tentang personal finance ya, berarti kalau dari Karel mungkin kayak lebih ke bagaimana kita bisa memahami ekonomi bekerja lah ya Kak, kayak makroekonomi dan mikroekonomi, dan mungkin nantinya kalau kita paham hal itu jadi akan membantu kita mengambil suatu keputusan di masa depan, kayak gitu lah ya Kak intinya. Oke, nah kalau tadi kan dari ilmunya nih yang teknis banget. Nah tapi sekarang kalau dari segi skill kira-kira gimana Kak? Karena kan di KASEP kan tadi kan banyak kayak tadi Kak bilang kayak kita main, berorganisasi, kayak mungkin networking juga dan lain sebagainya. Nah jadi kalau misalkan soal skill nih, mungkin bisa dibilang soft skill ya Kak. Kira-kira skill apa yang Kakak dapat di KASEP yang ternyata tuh berguna banget di kehidupan Kakak? Mungkin dari Karel dulu deh, boleh cerita. Skill yang ini sih, interpersonal skill sih, itu menurutku yang paling kepake banget ya di KASEP. Karena uniknya adalah terlepas kita sebuah unit yang membahas ekonomi dan juga mengedepankan pendidikan, tetap yang namanya event dan segala macam itu people management itu tetap ada. Jadi ya
resolving konflik antara satu sama lain, dan juga kadang harus ngisi posisi beberapa teman yang mulai menghilang dalam suatu proker atau apa segala macamnya, mulai double job, multi job lebih dari gitu sih ya. Ada ininya lah, skill management yang aku dapat dari Kasep yang maaf ya dari Himafi nggak didapetin gitu sih. Berarti itu mungkin poin plus juga ya Kak buat Kasep. Jadi kayak kita lebih belajar manajemen juga mungkin dalam organisasi, atau mungkin nanti kalau di karir juga pastinya akan berguna banget ya Kak skill manajemen itu. Oke, nah kalau Kak dari mereka gimana nih Kak? Ya, aku juga setuju sama Ariel itu terkait people management, tapi juga ada sedikit tambahan, yaitu bagaimana cara kita ngobrol secara biasa dengan orang lain. Kayak ya skill basa-basi, skill ngomong depan orang. Jadi dulu kebetulan karena di internal kekurangan MC waktu itu. Jadi ya udah jadi MC langganan lah. Jadi ya udah kebiasaan ngomong di acara-acara di Kasep internal untuk terutama ya. Itu. Jadi ya kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain lah intinya biasanya itu. Oke, nah mungkin itu karena kakak dari internal ya Kak. Ya, jadi bakal betul. sering MC, sering ngomong sama orang. Nah tapi sebenarnya kalau dari aku pribadi sih sebenarnya dari divisi-divisi lain juga pasti banyak akan kayak skill-skill yang mungkin nambah gitu, dan mungkin itu tuh bakal sebenarnya berguna buat kita mungkin di luar Kasep juga gitu. Nah jadi sebenarnya kayak balik lagi kayak dari Kasep sendiri tuh bisa belajar juga banyak skill. Jadi kita nggak cuma belajar teknisnya doang, belajar ilmunya doang, tapi kita juga belajar skill-skill atau menambah soft skill baru ya Kak. Nah oke, nah sekarang selingan sedikit deh Kak. Nah tadi kan kakak udah cerita nih yang apa aja yang kakak dapetin di Kasep gitu. Nah terus tuh tadi kakak juga udah ceritakan kayak gimana Kasep tuh bisa membantu kakak dalam mungkin mengambil keputusan atau kayak mungkin kayak memilih jenjang karir dan lain sebagainya. Nah jadi buat kakak sendiri nih, karena kan kakak udah mau lulus ya Kak, minggu ini udah wisuda ya Kak. Ya, betul. Nah jadi sekarang tuh kakak lebih tertarik mungkin bekerja ke yang lebih dekat dengan ekonomi seperti consulting atau mungkin finance, atau tetap lebih suka di bidang kakak masing-masing Kak? Mungkin dari Kak Ariel dulu deh. Oke. Kalau aku memang dari awal pengen terjun ke banting setir lah istilahnya gitu. Ya kalau ditanya lebih milih di jurusan pribadi atau ke arah finance segala macamnya, atau mungkin risk management yang tadi sempat disinggung juga sama WK, aku lebih milih finance atau risk management itu sih. Karena mungkin secara ilmu ya nggak kepake semuanya ya, karena ya namanya risk management kita nggak ada ngomongin kuantum dan segala macam gitunya kan, dan ya udah gitu, mengaplikasikan kerangka berpikir yang dibangun dari fisika, dari juga Kasep, dan mengimplementasikannya di kasus-kasus yang nggak non fisis ya, kasus-kasus yang mungkin lebih finance related mungkin ya kayak gitu. Karena di sisi lain juga memang dari prospek untuk lulusan sarjana sains di fisika di Indonesia memang belum industrinya belum terbuka untuk spesifik di bidang researchnya gitu sih. Oke, jadi mungkin kalau dari Kak Ariel sendiri lebih melihat mungkin lebih enjoy dan peluang dari untuk di bidang ekonomi atau lebih finance lebih besar gitu ya Kak. Jadi mungkin lebih banting setir, dan mungkin jadinya Kasep tuh salah satu faktor yang life changing juga nggak sih Kak? Mungkin jadi kayak menambah faktor kakak kayak buat lebih yakin kayak jadinya industri ekonomi aja nih lebih ke finance aja nih gitu ya Kak? Betul, ada ini satu istilah dari salah satu Kasep 19. Apa tuh? Yang bilang Kasep itu memang dari tahun ke tahun selalu jadi batu loncatan. Makanya jangan sampai ke depannya jadi batu sandungan gitu. Oke, jadi ingat ya teman-teman. Nah oke, kalau dari KWK sendiri gimana nih Kak? Kalau dari aku dulu pernah kepikiran buat ke bidang ekonomi gitu ya, entah masuk di pasar saham atau yang lain. Cuman setelah setahun terakhir mungkin ya, 1,5 tahun terakhir lah, itu enggak, aku udah mulai menetap di jurusanku karena kebetulan udah ini juga udah nyemplung di fast track juga. Jadi lanjut S2 di sipil juga, jadi kayak misalnya kalau mau lompat ke ekonomik juga ya terlalu bukan susah sih, ranggung aja, udah terlanjur gitu kan, udah bayar juga, hari ini bayar nih UKT WTB mahal ya gitu. Oke, congrats Kak, BTW ada dapat fast track. Nah, berarti kakak tetap jadi teknik sejati ya Kak, Yes, tetap di teknik sipil. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat ya kan beda nih, Kak Ariel sekarang lebih ke ekonomi, sedangkan KWK tuh masih tetap di bidangnya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita masuk Kasep tuh bukan berarti mungkin jadinya kayak harus ke ekonomi atau gimana, tapi bisa mungkin memperbesar opsi atau pilihan karir kita di masa depan gitu ya Kak, karena mungkin kita udah lebih kenal nih dengan ekonomi, dengan finance ya. Mungkin
kalau teman-teman ngerasa aduh kayak kurang cocok nih sama jurusan apa, kayak masih bingung gitu mau kerjanya apa, dan itu bisa jadi salah satu opsinya gitu ya Kak. Oke, nah mungkin sekarang kita throwback lagi deh Kak, kita balik lagi ke masa lalu. Nah jadi aku mau tanya, kira-kira nih kalau Kakak bisa balik ke masa lalu terus jadi anggota Kasep biasa lagi, atau mungkin pas jadi ngejabat lagi, ada nggak sih Kak hal berbeda yang pengen Kakak lakuin di sebagai masa Kasep gitu? Mungkin aduh siapa nih, mikir dulu nih. Bentar mikir dulu. Apa ya? Jadi ini dong, jadi ketua PTD lagi. Nah iya, ketua PTD, jadi presiden Kasep Kak. Jangan ngada-ngada ya. Nanti ini sama Ko Richard. Ini dulu mereka ini saingan. Oh beneran? Iya. Oh. Oke, nah Tapi itu mungkin udah kong gimana? kali kong juga itu ceritanya. Gimana Ada tuh? 2 calon, dia sama Richard. Lanjutin. Loh, oke. Iya, jadi waktu itu ceritanya tuh kan lagi pada mau nyalon. Tapi aku maunya ngebarber. Nggak ada. Ya. Nggak. Udah masih bagus rambutnya soalnya. Masih bagus. Nggak. Mau nyalon buat jadi presiden Kasep ceritanya. Terus jadi awalnya tuh sempat mikir ada satu teman kita yang bakal maju, Miko. Tapi kebetulan dia udah lebih fokus di himpunannya gitu. Nah, sisalah runner up lainnya aku sama Richard kan. Karena kebetulan kami berdua dari Mamet udah bareng-bareng, jadi udah lebih sering interaksi. Dan pas ngobrol-ngobrol, gimana nih Chat? Jadi maju nggak? Nah kebetulan jadinya dua-duanya niat maju. Oh ya udah maju aja. Jadi pas debat memang ada sedikit ini ya, udah janjian dulu ya pertanyaannya. Oh bisa gitu ya? Iya gitu. Jadi ya ya udah emang dua-duanya sama-sama aja gitu. Kalaupun aku waktu itu maju jadi presiden, ya Richard akan ada di posisi yang selevel. Dan kebetulan waktu itu Richard jadi dan aku juga ada di posisi yang nggak selevel sih. Ya ad hoc-nya lah di beberapa projectnya dia gitu. Nah kalau bisa balik sebenarnya ya balik ke jadi anggota biasa. Kan kalau balik jadi anggota biasa nggak bisa maju lagi. Bisa. Ceritanya jadi sama kayak begitu. Tapi sekarang jangan disetting. Oh jangan setting. Jangan disetting Iya. sekarang. Mungkin beneran Iya. bertarung gitu ya Kak? Mungkin enggak, tapi kalau jujur ya aku mungkin bakal lebih nyoba posisi yang kalau project supervisor tuh jauh lebih kayak maintaining, ngeliat dan bukan eksekutornya gitu. Kalau mungkin aku bisa mundur bakal lebih milih posisi yang lebih strategik dan juga executing lah. Ketua invest mungkin contohnya, ketua PTD atau ya dan lain semacamnya gitu sih. Oke, nah mungkin kalau dari Kak Ariel berarti pengen lebih jadi yang pengen eksekutor lah ya Kak, pengen yang kayak mungkin memimpin project-project kayak gitu. Nah kalau dari KWK gimana Kak, apa yang mau diubah Kak? Kalau aku bisa kembali ke masa lalu, yang diubah adalah kondisinya aja. Jadi nggak ada covid lagi. Oke. Jadi tetap bakal di internal, tetap ya main-main aja karena aku nggak suka yang terlalu serius. Maksudnya serius ya ada waktunya sendiri. Cuman kalau dikasih aku lebih suka main-mainnya gitu. Jadi Kalau bisa ngubah soal cerita romantisnya gimana tuh di masa lalu? Aduh. nggak ada sekarang. Udah. Nah itu jadi ya itu tadi karena waktu covid kan banyak uncertainty kan, kayak ya harus punya 2 plan lah ketika covidnya masih rendah, ketika tiba-tiba naik. Jadi itu yang pengen diubah sih, lebih banyak kesempatan buat ngakuin acara-acara offline, acara-acara bonding gitu di Kasep. Oke, nah berarti kalau mungkin kalau dari KWK tetap di internal ya Kak? Tetap Udah. orangnya konsisten lah aku orangnya. Oke, Nggak internal kayak banget ini. sih kayak. Buset, dibandingin. Ya mungkin sayang banget juga gak sih Kak, soalnya kan internal emang biasa kan programnya kayak yang main-main banget kan, Iya. yang bonding banget. Tapi mungkin karena COVID jadi kayak berhalangan gitu ya Kak. Mungkin itu yang mau diubah ya Kak berarti kalau dari KWK. Betul. Oke, menarik. Nah, oke. Mungkin ini hampir ke pertanyaan terakhir, ini kita udah menuju segmen hampir terakhir deh Kak. Nah mungkin jadi Kakak sebagai alumni Kasep nih yang udah melalui sekian banyak kegiatan yang mungkin kayak udah sempet jadi anggota yang belajar juga, udah sempet jadi BOD yang megang ngurus Kasep juga. Kira-kira nih Kak, apa value yang harus dipertahankan dari Kasep yang mungkin benar-benar harus diaplikasiin sampai ke generasi mendatang dan mungkin generasi-generasi setelah aku Kak? Kalau yang dipertahankan mungkin utamanya yang aku lihat juga yaitu adalah budaya untuk sharingnya. Jadi justru kalau boleh jujur ya, ilmu yang didapatkan selama PTD dan PTL itu nggak sebanding dengan yang didapatkan selama diskusi sama orang-orang di luar forum formal. Jadi kayak ya kadang waktu lagi acara lantik tadi kan, acara lantik atau mungkin acara makrab tadi, itu ya tengah main-main terus tiba-tiba ngobrol nih, menurut lu ini gimana saham ini, atau enggak menurut lu
gimana kebijakan ekonomi kemarin akibat perang ini itu dan seterusnya. Itu justru lebih banyak belajar dari situ karena itu langsung study case dan juga banyak insight lah dari teman-teman yang udah belajar gitu. Oke, nah kalau dari Kak Ariel gimana Kak? Mungkin ini ya dipertahankan soal giat belajarnya sih. Itu menurutku yang namanya tingkat 1 ke tingkat 2 itu emang masa-masa banyak belajarnya dan mungkin bisa ditingkatin gitu si stake dari pembelajaran ini. Ya selama ini udah bagus ya, udah banyak terkait fundamental analisis oke, technical analisis juga udah oke gitu. Tapi perkembangannya mungkin kalau misalnya nih dari anak-anak Kasep udah banyak yang bisa bikin pemodelan gitu, misalnya pemodelan dari finance gitu, belajar sekedar model-modelnya itu menurutku itu hal yang luar biasa bagus sih, bisa dikembangin gitu. Dan sama sih setuju juga sama apa yang WK bilang, kalau di luar forum yang formal bisa belajar lebih banyak karena lebih praktikal dan lebih lebih ya udah kasusnya spontan uhui gitu mungkin ya. Bisa Jadinya harapannya mungkin yang kedepannya apa yang udah WK wariskan di internal diperbanyak lagi aja, lebih banyak nongkrongnya, nggak usah terlalu serius kuliah gitu. IPK nggak dibawa mati ya, di bawah sih sebenarnya ya. Di bawah ya sebenarnya ya. di bawah. Ya, Masa ditinggal ya, tinggal kemana? ya, cuman ya inilah work hard play hard lah kalau kuliah. Oke, berarti mungkin kalau yang dari aku tangkap, berarti kalau dari Karel mungkin lebih ke ilmu-ilmunya, tapi juga sama juga kayak KWK. Kalau sebenarnya tuh koneksi atau networking yang di Kasep itu juga penting banget ya Kak, karena justru di situ kita belajar lebih banyak. Nah, tapi sebenarnya dari sini aku juga jadi penasaran Kak. Kira-kira sebenarnya menurut Kakak nih, apa sih hal yang ngebuat masa Kasep tuh ternyata tuh bisa jadi sedekat itu? Karena for the context ini kan kita banyak ya jurusannya, bahkan kalau di angkatan aku yang latar belakangnya ekonomi misalkan dari SBM itu sendiri lebih dikit gitu. Jadi kita banyak kayak anak teknik terus kayak dari TI atau dari Tekvis dan lain-lain, pokoknya tuh banyak banget dah. Tapi itu kita masih bisa nyatu dan ngobrol bareng gitu. Nah, menurut Kakak itu kenapa gitu kita tuh bisa tetap sebonding itu meski dengan latar belakang yang berbeda-beda? Mungkin KWK deh. Oke. Mungkin justru karena perbedaan itu yang menyatukan. Oh, yes. Sweeties banget. Kan kita diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal lah gitu kan. Mungkin karena perbedaan itu jadi banyak hal yang bisa dibahas lah, dan kita di Kasep itu kayaknya berangkat dari tujuan yang sama, dimana tujuan kita adalah pengen belajar ekonomi pasar modal. Apalagi tadi kan lebih banyak yang jurusan-jurusan teknik, jurusan ya kayak FMIPA gitu kan, dimana bisa dibilang hampir nggak ada sangkut pautnya sama ekonomi gitu kan. Jadi ya ada curiosity-nya di situ lah, ada rasa penasaran di situ yang terus tumbuh, dan jadinya ya banyak interaksi sama temannya, ngobrol, tanya ini itu dan lain-lain. Dan ya balik lagi tadi karena perbedaan jadi banyak yang bisa diobrolin. Ketika kita udah habis bahas tentang yang serius-serius, ngobrol, lu di mana di kuliah, udah bikin beton belum gitu, udah ngecor belum gitu kan. Oke, nah mungkin berarti kalau dari KWK kayak mungkin justru perbedaan itu yang membuat mungkin topiknya jadi banyak, terus kayak jadi penasaran tentang kehidupan satu sama lain gitu ya Kak? Betul, bisa jadi. Oke, nah kalau Kak Ariel gimana Kak? Kalau dariku sebenarnya ya karena memang kita ya semuanya anak ITB gitu, jadi udah ada Kan Kasep ITB. iya. Cuma maksudnya udah ada pengerucutnya gitu, yang sesama anak ITB, yang arogannya sama, sombongnya juga sama gitu, kecerdasannya sama gitu. Ya oke lah, kita emang earn it gitu, sombongnya kita ya karena emang pinter gitu. Ya udah mau gimana, itu kan namanya juga nasib ya. Nah tapi di luar itu ada satu istilah yang bilang, bukan istilah ya, ada satu stigma atau pandangan kalau ITB itu simulasi Indonesia katanya. Nah berarti himpunan dan juga unitnya simulasi perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya atau seenggaknya kementeriannya. Nah nanti kalau udah masuk dunia kerja ya mungkin teman-teman yang masih kuliah akan mulai tahu nanti kalau di beberapa bidang finance yang memang orang latar belakangnya backgroundnya campur-campuran juga gitu. Dan ya satu hal yang benar tadi udah WK singgung, punya tujuan sama, punya interest yang sama, dan juga background yang berbeda-beda, jadinya nggak monoton gitu, nggak boring lah. Dan kita bisa nanya nih ke WK, gimana sih sudut pandang seorang anak teknik sipil memandang ekonomi mikro misalnya. Nanya ke Richard, gimana pandangan seorang anak jurusan aktuaria nih mandang ekonomi global misalnya. Nanya anak fisika misalnya, nanya gimana
gimana sih pandangan soal dampak dari geopolitik ke ekonominya gitu. Nah, hal-hal ini yang bikin semuanya dapat berembuk, dapat bertukar pikiran, dan akhirnya ya itulah yang merekatkan gitu sih. Oke, nah berarti sebenarnya justru perbedaan itu yang kayak membuat kita jadi satu, terus mungkin jadi POV-nya beda-beda tapi tetap selinear lah ya, maksudnya kita sama-sama punya interest yang sama, itu di bidang ekonomi sama pasar modal, dan berarti kita bisa ngobrol-ngobrol tentang hal itu tapi dari POV yang beda-beda gitu. Nah terus aku juga setuju banget sama Kak Ariel tadi, karena kan kita sama-sama dari ITB, kadang kan kayak mungkin beban kita sama, terus kita sama-sama ambis. Nah jujur kalau dari angkatan aku sendiri itu anaknya pada ambis-ambis banget Kak, banyak banget yang IPK-nya 4 gitu. Jadi kayak mungkin ini tuh salah satu perkumpulan orang-orang ambis juga ya. Jadi kita saling membantu, tapi itu bahkan nggak harus di bidang ekonomi gitu. Jadi mungkin ada yang akademiknya atau mungkin kayak organisasi yang lain. Jadi kita bisa saling ngobrol, saling membantu. Pokoknya benar-benar menurut aku di sini tuh kayak community-nya oke banget lah. Kita sama saling mendorong gitu, dan kayak mungkin kalau misalkan bosan yang serius-serius, kita juga bisa main-mainnya barengnya juga seru gitu, karena banyak yang punya hobinya tuh selinear gitu. Nah, terus kan mungkin tadi kan yang bagus-bagusnya nih Kak kan dari komunitasnya. Nah, tapi pernah nggak sih Kak kalau dari angkatan Kakak mungkin kayak ada crash internal gitu, dan kira-kira gimana Kak cara ngehandle-innya gitu? Soalnya kan kayak kita kan bagus nih ya Kak, kayak networking dan sosialnya. Nah, kira-kira kalau cara mengatasi masalah antar sesama itu gimana Kak? Aduh. Coba dari internal. Coba deh ya, bentar dari internal nih. Dari internal dulu deh. Justru internal terakhir harusnya. Internal paling tahu sih Kak. Jadi masalahnya yang biasa ditemukan adalah adanya orang-orang yang sibuk dengan kesibukan yang lain gitu kan. Jadi ketika kita ada project ini katakanlah timeline-nya 3 bulan. Nah, tiba-tiba di bulan pertama hilang. Sebenarnya hilangnya itu bukan karena orangnya ini memang malas-malasan, tapi dia sibuk dengan di tempat lain. Iya, betul. Masalahnya sebenarnya itu saja sih, kayak ya dulu sempat ada suatu ketika gitu ya, harusnya suatu acara itu dihandle oleh 20 orang kurang lebih ya, 20 orang, tiba-tiba yang handle 4 orang. Jadi ya udah, kita karena kalau misalnya kita nyariin juga kita keteteran di timeline-nya, waktu itu kami nggak bisa nge-reach out mereka satu persatu. Jadi udah kita tetap lanjut dengan paling sambat-sambat aja, kita ngomongin gitu ya setiap lagi meet itu ya, ini keren banget kita bermuat doang gitu kan. Nah gitulah intinya. Cuman harapannya sih ya sebenarnya yang kurangnya itu tadi, maksudnya hal yang cukup disayangkan adalah menghilangnya itu. Cuman apa yang bisa dilakukan ya tadi nge-reach out doang sih, nanyain lu lagi di mana. Cuman kita nggak bisa maksakan juga kan, kita nggak bisa maksa mereka untuk kembali apapun keadaannya, mereka juga punya kehidupan masing-masing lah gitu. Oke, iya aku setuju banget sih, tapi aku yakin ini sebenarnya tuh isu yang ada dimanapun sih Kak, dimanapun, di himpunan atau di unit manapun pasti ada aja gitu. Dan mungkin yang aku notice adalah kayak gimana cara kita tuh nge-handle itu. Dan mungkin kayak misalkan mungkin dari tempat lain kayak kalau ada yang hilang, justru kayak yang lain jadi malas-malesan juga, jadi kayak mungkin jadi ikut menghilang juga. Nah tapi kalau dari Kasep enggak gitu, jadi kita tetap berusaha reach out, tetap berusaha menyelesaikan mungkin project atau kayak program kita tuh dengan maksimal gitu, dan mungkin nanti ada evaluasi dan lain-lain. Dan tapi setelah kejadian itu pun pasti kita masih tetap bonding lagi nggak sih Kak? Ya betul. Kayak bukannya jadi kayak no hard feelings gitu, jadi tetap bareng-bareng lah intinya. Nah, mungkin itu yang menurut aku oke-nya dari Kasep tuh kayak gitu sih. Justru malah dibercandain, lu kemana aja kemarin. Jadi kayak bener-bener santai gitu banget ya Kak. Iya. Oke, nah kalau dari Karel gimana Kak? Ya nggak beda jauh sih sebenarnya. Kalau soal ngilang dan segala macam itu sebenarnya mungkin aku kasih POV lainnya ya, dari akar masalahnya dulu, yang memang namanya ya Kasep sebagai batu loncatan, kita nggak tahu gitu teman kita bakal loncatnya kapan. Nah, itu sih sebenarnya ya jadi sebuah permasalahan. Ada mungkin beberapa yang loncatnya pas sudah mulai berhimpun, ada beberapa yang mungkin mulai loncatnya kalau udah pas tingkat 3, tingkat 4-nya gitu. Anak 20 juga ada yang lompatnya ke COC. Ya, oh betul. Ada yang tiba-tiba out of the blue udah lama nggak ada kabar, pas dilihat di sosialnya gitu, loh tiba-tiba udah di Unilever nih gitu. Emang banyak yang kayak gitu, dan itu hal yang nggak bisa kita kontrol lah. People come and go, dan no hard feelings, ya udah nggak usah di take it personal gitu. Mereka ngilang atau off dari Kasep bukan gara-gara kitanya ngelakuin suatu hal yang nggak sesuai bagi mereka gitu, melainkan ya memang mereka punya target dan juga mimpinya masing-masing gitu. Balik lagi, Kasep terbentuk
oleh anggota-anggotanya yang punya tujuan yang sama, tapi balik lagi anggota-anggota tersebut ya tetap merupakan manusia dan juga individu yang punya pandangannya sendiri, punya mimpinya sendiri, punya tujuannya sendiri, punya prioritasnya sendiri gitu. Dan hal yang paling benar kita bisa lakukan ya udah, mau misuh saat itu ya misuh, nggak usah take it personal. Dan one day pas udah ketemu lagi, kayak apalagi pas sekarang udah mulai deket-deket wisuda tuh udah beberapa orang tersebut ya udah mulai reach out lagi gitu. Dan ya udah no hard feelings aja gitu, jadi bercandaan. Dan bersyukurnya mereka juga ini ya menganggap itu sebagai bercandaan yang betul. nggak suatu yang serius gitu Nggak loh. drama lah ya. Iya nggak drama gitu sih. Oke, nah mungkin tadi aku juga notice nih, tadi Kak Ariel berarti bilang banyak juga ya sebenarnya masa kasep tuh mungkin menghilang atau kayak udah nggak aktif di kasep tuh bukan karena apa-apa, tapi karena mereka mungkin udah lebih sukses lah ya Kak, mungkin udah mencapai apa yang mereka mau. Dan justru kita tuh sebagai anak kasep tuh bukannya yang kayak gimana-gimana, tapi justru kita support nggak sih Kak, kita support dan kita selamatin mereka. Dan mungkin mereka kalau kita reach out juga, kalau kayak mungkin tanya-tanya nih kayak gimana cara masuk kayak Unilever atau kayak gimana cara sukses di sini, mereka tuh tetap mau bantu kita nggak sih Kak? Jadi kayak walaupun misalkan udah nggak aktif di kasep, tapi kita tetap masih punya sense of belonging, sense of community yang sama gitu. Nah menurut aku di situ juga sih kayak salah satu poin plus di kasepnya. Nah oke, pertanyaan terakhir deh Kak, sebelum kita penutup podcast ini. Nah jadi boleh dong Kak kasih sedikit pesan, ada 2 pesan. Yang pertama ke anak kasep yang saat ini aktif, yang kedua ke teman-teman ITB atau mungkin nanti tahun depan maba-maba yang tertarik join kasep di tahun depan. Dari Kak Weka dulu. Oke, buat ini dulu, buat masa kasep yang masih aktif ya. Iya, lihat kamera Kak. Lihat kamera. Sini situ? Sini. Oke. Nah, buat masa kasep yang masih aktif ya, harapan semoga enjoy di kasep, nikmatin waktu kalian, jangan disia-siakan. Sayangi teman kalian sebagaimana kalian menyayangi diri kalian sendiri kan. Iya. Karena teman-teman kalian ya nanti kita nggak tahu, siapa tahu di dunia kerja dia yang ngasih proyekan gitu kan, nggak tahu juga. Jadi jangan saling berdrama, musuhan dikit nggak apa, tapi jangan kebanyakan. Tapi dibercandain lagi ya Kak. Bercandain lagi ya itu. Terus ya manfaatkan fasilitas yang ada di kasep. Kasep punya banyak orang-orang yang hebat di sini, punya banyak orang-orang yang sudah hebat, maksudnya udah bukan di kasep lagi jadi alumni gitu kan. Nah itu mereka aku yakin masih sangat mau lah untuk diundang membagi sharing ke teman-teman yang masih aktif kasep gitu. Oke, nah sekarang Kak Ariel. Oke, tadi pesannya ada 2 ya. Oh iya. Satu buat yang masa kasep aktif, satu buat yang akan join ke depannya. Mungkin buat yang masa kasep aktif dulu kali ya. Jadi buat teman-teman yang masih ada di kasep, masih punya hati juga buat kasep. Terima kasih selama ini sudah ada, dan juga terima kasih selama ini sudah terlibat. Apresiasi banget buat seluruh kontribusinya, proyekan-proyekannya, dan juga ide-idenya. Satu hal tentang kasep adalah memang kita unit yang serius, tapi seriusnya juga tetap santai. Banyakin nongkrongnya, nggak usah terlalu formal amat. Mau spontan uhuy, ngajakin ke Sudirman Street nggak apa-apa, tiba-tiba ngajakin BL Gas, tiba-tiba apapun lah pokoknya. Namanya juga mahasiswa, banyak belajarnya, banyak kuliahnya, dan imbangin juga lah sama banyak mainnya. Dan kalau bisa jadiin kasep ini sebagai third place atau apa ya istilahnya, third community mungkin ya, buat bisa main dan sharing, apalagi kalau udah ada interest di ekonomi dan juga finance gitu. Nah untuk yang anggota-anggota atau apa istilahnya berarti ya, calon. Iya. Cakasep. Cakasep dan juga calon-calon seterusnya, ya inilah kasep apa adanya yang mungkin direpresentasikan oleh WK Teknik Sipil 20 dan juga Ariel Graham Fisika 20. Memang himpunan lagi kan. Udah unit, ini banget ya. Unit. Udah di ospek banget jadi himpunan mulu. Mungkin memang unit kami ada kurang-kurangnya, ada historinya, ada juga ya kelebihan dan juga benefitnya yang teman-teman bisa lihat dan bisa akses. Jangan takut buat join, jangan takut buat belajar hal baru, jangan takut juga buat explore sama orang-orang yang baru, karena memang suatu tantangan dari hal yang belum pernah dialamin adalah belum punya pengalaman akan hal tersebut gitu. Jadi mari join
buat teman-teman Cakasep juga sekarang masih ini lagi PTD ya? Iya, lagi PTD. Lagi ya, teman-teman Cakasep yang lagi PTD semangat. Pokoknya semangat, PTD pasti tuntas. Kalau nggak tuntas nanti ketua PTD-nya pasti masalah. Dan ya inilah Kasep dari sudut pandang kami. Join kalau misalnya dirasa cocok, kalau tidak dirasa cocok tapi pengen join ya cocokin aja diri sendirinya. Mungkin gitu aja. Oke, nah keren banget. Jadi mungkin sebenarnya balik lagi ya ke teman-teman, tapi mungkin di sini kita kasih sharing-sharing aja kayak gimana sih Kasep dalam sudut pandang kita, dan mungkin habis ini kayaknya jadi makin banyak ya Kak yang mau daftar Kasep. Tapi tunggu tahun depan ya, tunggu PTD tahun depan ya. Oke, nah jadi hari ini mungkin Sobat Cuan dapat banyak banget dari KWK sama Kak Ariel. Kayak mungkin sama beberapa perbincangan aku bisa highlight mungkin 3 poin yang bisa dicatat banget sama Sobat Cuan. Jadi yang pertama itu tentang profesionalitas. Jadi kayak gimana sih apa aja belajar kita di Kasep dan gimana cara membentuk diri kita dan mungkin mempersiapkan diri kita juga di masa depan, atau mungkin mempersiapkan diri kita di jenjang karir, mungkin dari segi soft skill atau mungkin cara berpikir kita yang tentunya bakal berguna banget ya Kak. Terus yang kedua mungkin tentang belajar, terutama mungkin pendidikan di bagian ekonomi sama pasar modal. Mungkin buat teman-teman yang lagi tertarik investasi, tertarik belajar ekonomi, ini bisa banget join Kasep karena di sini kita tuh belajarnya bener-bener ada dari dasar banget. Tapi buat teman-teman yang udah mungkin mulai ngerti sedikit juga udah ada pelajaran yang udah semakin advance gitu. Jadi bisa disesuaikan lagi sama tingkat teman-teman ya. Terus yang ketiga mungkin networkingnya. Dan tadi udah ceritain sama KWK sama Kak Ariel kayak seberapa baik atau seberapa oke sih ke mungkin komunitas sosial di Kasep sendiri. Mungkin dari kita yang kalau ada apa-apa selalu main, terus kayak saling mendorong satu sama lain buat tetap berkembang satu sama lain. Kita juga saling membantu kalau misalkan ternyata ada satu hal dan lain hal juga. Jadi mungkin itu bisa menjadi pertimbangan teman-teman buat mungkin yang belum join Kasep, nggak perlu maba ya Kak. Bahkan mau tahun berapa pun juga masih bisa, kita masih welcome banget ya Kak. Oke, mungkin segitu aja podcast kita hari ini. Aku juga mau ikutin Sobat Cuan buat tetap terus pantengin Kasep Podcast, karena di sini kita bakal sharing-sharing mungkin cerita-cerita tentang ekonomi atau mungkin sharing-sharing ilmu yang kita dapetin selama kita di Kasep. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada KWK dan Kak Ariel serta Sobat Cuan yang mendengarkan. See you on the next episode. See you. See you.